Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap kalian baik-baik aja ya dan sehat semuanya. Karena sekarang kita masih musim pandemi, Ibu harap kalian masing-masing bisa jaga kesehatan ya. Karena kita nggak tahu virus ini bisa menyerang siapa aja. Apalagi di usia anak-anak sekarang ini sangat-sangat rentan terkena virus. Nah, jadi untuk kedepannya kemungkinan kita bakal ketemu via Zoom atau Google Meet lagi ya anak-anak. Karena sekolah masih belum memperbolehkan kita untuk belajar tatap muka. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena ini siang-siang, Ibu pengen tanya nih sama kalian. Masih semangat atau enggak nih buat belajar sama Ibu? Alhamdulillah, ternyata masih semangat belajar ya. Nah, karena ini pertemuan pertama kita setelah bulan puasa, Ibu pengen tanya dulu nih sama kalian. Gimana puasa kemarin? Lancar semua? Alhamdulillah kalau lancar. Ada yang bolong atau full 1 bulan semuanya nih? Wah, hebat-hebat ya anak Ibu, puasanya full 1 bulan. Nah, jadi kita hari ini bakal belajar tematik 2 dengan judul Kegemaranku, subtema 3, Gemar Menggambar. Nah, Ibu sambil buka laptop ya anak-anak. Untuk hari ini kita bakal belajar muatan SBDP, yaitu tentang membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu pengen tanya sama kalian, objek apa aja yang biasanya bisa kita ambil untuk kalian menggambar? Ya, pintar semuanya. Pertanyaan kedua, alat-alat apa aja yang biasanya bisa kalian pakai untuk menggambar? Ya, jawabannya bagus semua ya. Lalu pertanyaan ketiga nih, bagaimana sih perasaan anak-anak Ibu setelah menggambar? Apakah jadi seneng, atau bahagia, atau bahkan malah sedih nih? Iya, pinter semua anak-anak Ibu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, manfaat apa aja nih yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan menggambar? Ada lagi? Wah, ternyata kalian udah lumayan bisa ya untuk materi menggambar ini. Nah, supaya lebih jelas nih, Ibu bakal share screen untuk materi dari keempat soal yang udah Ibu tanyain ke kalian tadi. Sebentar ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang udah Ibu tanyakan ke kalian barusan. Yang pertama, objek apa saja yang bisa diambil untuk menggambar? Objek yang pertama ada hewan. Untuk objek yang kedua ada tumbuhan. Untuk objek yang ketiga ada manusia. Lalu yang terakhir ada kumpulan benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik. Pertanyaan kedua, alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggambar? Ada kertas, pensil, penghapus, penggaris, spidol, pensil warna, dan yang terakhir ada krayon. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah menggambar? Katakan, Aku jelek, kau jelek dan apa? persegi. Tidak, bangga. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih Aku keras. jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga.
Aku jelek dan aku Jadi itu yang bangga. diucapkannya. Rasanya lega. Aku merasa lebih hebat, Patrick. Pertanyaan terakhir, manfaat apa saja yang kita dapat jika kita gemar menggambar? Yang pertama, meningkatkan kreativitas karena berdampak positif pada perkembangan otak kanan yang berperan meningkatkan daya kreativitas. Yang kedua, ada kemampuan berkomunikasi karena dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara berbeda melalui bahasa personal. Biasanya, hasil gambaran bisa merupakan suatu bentuk dari suara hati kita atau suasana hati kita pada saat itu. Yang ketiga, ada terapi stres, karena stimulus dari otak kreatif akan membawa seseorang ke suatu tempat yang positif di luar dari dunia realitas. Hal ini dapat memberikan kenyamanan, menumbuhkan perasaan menyenangkan, dan sebagainya. Yang keempat, ada meningkatkan mobilitas. Memegang pensil dapat menolong kita dalam mengatur gerakan tangan. Gerakan-gerakan tersebut dapat menstimulasi koneksi otak kita di waktu yang bersamaan. Yang kelima, ada meningkatkan rasa percaya diri. Melalui menggambar, kita dapat menyalurkan emosi di dalam diri, sehingga membantu untuk menghasilkan harmoni antara hati dan pikiran, yang akan membawa kita pada perasaan bahagia, cinta, empati, dan damai. Lalu yang terakhir, ada kemampuan mengingat dan observasi. Menggambar mampu membantu dalam meningkatkan kemampuan mengingat atau memanggil kembali ingatan. Dengan menggambar, kita dilatih untuk meningkatkan ketajaman dalam berimajinasi dan berpikir. Ketika menggambar, mata kita akan terlatih berhubungan dengan objek dan juga seperti pewarnaan, bayangan, dan lainnya. Mata akan terlatih untuk menyelesaikan konsentrasi otak kita. Dengan demikian, kemampuan observasi juga akan meningkat seiring terbiasanya kita untuk menggambar. Nah, gimana nih anak-anak ibu? Udah paham semuanya? Kalau misalkan anak-anak ibu ada yang belum paham, silahkan deh tanyain sama ibu sekarang. Wah, alhamdulillah kalau misalkan kalian udah paham semua ya. Kalau kayak gitu, kita akhiri aja ya pertemuan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang udah berpartisipasi pada hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa anak-anak, minggu depan kita ada praktek menggambar. Kalian harus siapkan buku gambar, alat tulis, krayon, pensil warna, dan lain-lain. Kalau kayak gitu, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak.